Tetapi mahasiswa-mahasiswa juga harus paham bahwa itu bukan bentuk ekspresi, bukan bentuk kritisi juga. Kalau kritisi itu adalah melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pemerintah yang tidak bermaslahat bagi masyarakat. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Satu. Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma sampai ngomong sama anak saya Gibran, kamu jangan ojo kemajon, maksudnya jangan terlalu maju, kamu ikut aja perintah Pak Prabowo. Pak Jokowi di apa namanya di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun, uang yang itu yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang kok memang dikira 11.000 triliun. Memangnya presiden pegang duit? Kan yang pegang uang ini kan Menteri Keuangan, BI. Pak Presiden mau mengeluarkan uang harus melalui Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Apa benar sih itu berita-berita bocor halus itu gitu. Terus saya bilang begini, kalau Anda percaya ya kan, Anda cari aja sumber yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Hai penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia, dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budius Ma'rufil yang kembali menghadirkan diskusi yang seru dan hangat buat penonton Ruang Konsensus, dan tetap kita fokus kepada apa sih di balik persoalan tuduhan dan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi ini. Dan berkembang juga sampai-sampai seolah-olah sekelompok kecil gerombolan ini ya sampai menegasikan keberadaan institusi negara, dan para pihak stakeholder dari pemerintah atau negara pun diam. Ini kan sesuatu yang lucu dan aneh juga. Atas nama demokrasi, pemerintah hanya bisa diam ketika sejumlah orang ini selalu mencari masalah, cari gara-gara ya. Nah, untuk membahas itu saya hadirkan politisi senior dari Partai Nasdem ya, yang juga selama ini dikenal sebagai salah seorang diehardnya Pak Jokowi, Kak Irma Suryani Chaniago. Terima kasih Kak Irma. Salam pemirsa di seluruh Indonesia. Kak Irma saya culik ini padahal Kak Irma lagi rapat paripurna ya di Senayan. Sudah selesai. Sudah selesai. Saya kena metrik ya. Oh iya. Nah Kak Irma, kita langsung aja Kak Irma. Ada dua isu besar yang saya ingin diskusikan dengan Kak Irma. Pertama tentang tadi itu, kok pemerintah atau negara ini kok diam ya. Ini kan bukan lagi bentuk apresiasi atau ekspresi dari demokrasi. Tapi ini sudah membiarkan sekelompok orang ya menolak keberadaan institusi resmi pemerintah. Itu satu. Yang kedua, selama ini kita mendengar bahwa ini sudah ketahuan nih dalangnya, siapa di belakangnya, siapa orangnya, tapi kok seperti bluffing aja. Kalau memang sudah tahu dalangnya, siapa otaknya, siapa aktor intelektualnya, kenapa kok pada diam gitu loh. Nah, kita ke topik yang pertama, ke isu yang pertama dulu Kak Irma. Ini kalau dari pengamatan Kak Irma sendiri, terakhir itu ya Kak Irma, seperti sikapnya Rismon ya, salah satu geng ini ya kan, hasil lab for Bareskrim, mereka menolak tuh hasilnya dengan segala dalilnya lah ya. Yang mereka minta agar diperiksa di lab for Singapura. Loh, negara Indonesia kan negara berdaulat Kak Irma. Kalau mereka mah nggak taat kepada institusi kita ya, ini mereka yang keluar, ngapain kita harus ngikutin? Ya. Ini seperti apa sih Kak Irma orang-orang ini? Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh. Ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka
bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini Karma. Ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Itu gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Apalagi, kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Pidana juga ya. Netizen Bang. 650 ribu di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Irma. Benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Nah, mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Harusnya kayak Nasdem. Begitu Nasdem kalah, ya kan? Kemudian Nasdem langsung menyatakan bergabung kepada pemerintah. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh ingin pemerintah ini berjalan, ya, berjalan. Negara ini berjalan supaya semuanya aman, gitu loh. Kita harus akui yang kalah ya sudah kalah. Nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang, ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan? Ya nggak usah ada kontestasi, nggak usah ikut kontestasi dong. Ya kan kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran ya bersaing aja secara gentle lah gitu ya, secara normatif, ikuti regulasi yang ada gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya. Nggak percaya diri gitu loh. Nah, ini kan mereka memanfaatkan apa yang disebut ruang demokrasi. Makanya partai-partai semuanya juga pada diam. Dianggap itu ekspresi dari warga negara. Bentuk mengkritisi. Padahal kan secara common sense biasa aja ini bukan lagi mengkritisi. Yang dikritisi itu adalah program-program yang sedang dilakukan, yang dikerjakan pemerintah. Kan begitu Kak Irma. Bang, saya ingin menyampaikan, saya potong sedikit ya Bang, soal ekspresi dan kritisi. Saya juga menyampaikan kepada anak-anakku, mahasiswa, ya kan. Contoh nih kemarin yang bikin meme soal Jokowi sama Prabowo ciuman itu. Iya. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Itu bukan bentuk dari ekspresi, bukan bentuk juga kritisi. Karena dalam agama pun itu kan dilarang. Masa laki-laki sama laki-laki seperti itu kan itu homoseksual. Iya. Itu dilarang. Apalagi kemudian
di-share di publik. Apa jadinya kalau anak-anak sekarang, anak-anak ya di bawah umur melihat itu, gitu. Itu bukan satu diskursus yang baik, gitu ya. Tapi kalau ada anak-anakku yang kemudian melakukan pembelaan dengan si pembuat agar jangan dihukum, diberi sajalah peringatan dan diberi saja apa namanya nasihat bahwa itu tidak benar dan jangan diulangin, saya setuju, Bang. Karena dia masih sekolah, ya kita perlu, kalau saya pribadi loh, masih perlu saya memberikan ruang bagi anak ini untuk merubah sikap. Ya, memberitahu dia bahwa ini bukan ekspresi loh, ya ini pelecehan gitu. Itu harus disampaikan. Dan bagi kawan-kawan yang melakukan pembelaan nggak ada masalah. Menurut saya ya namanya solidaritas antar mahasiswa itu juga bagus gitu ya. Tetapi mahasiswa-mahasiswa juga harus paham bahwa itu bukan bentuk ekspresi, bukan bentuk kritisi juga. Kalau kritisi itu adalah melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pemerintah yang tidak bermaslahat bagi masyarakat, tidak bermaslahat bagi mahasiswa, misalnya soal tingginya uang SPP mahasiswa dan lain sebagainya. Dan itu yang harusnya disampaikan oleh mahasiswa, ya kan? Nih sekarang kemana kok sampai sekarang kok gelap nih urusan urusan Pertamina, sampai sejauh mana nih kok udah nggak ada lagi kabarnya. Nah, pertanyakan dong gitu kan. Kenapa misalnya BPJS kita ya gitu kan. Kenapa BPJS kita ini defisit misalnya. Sementara akses pelayanan masyarakat itu harus tetap berjalan dan dijaga. Jalan keluarnya seperti apa. Mereka teriak kepada pemerintah tolong dibenahi tata kelolanya misalnya seperti itu. Nah itu kan jauh lebih konstruktif. Itu yang harus dilakukan mahasiswa harusnya. Jangan malah ikut dalam politik praktis. Jadi memasuklah dalam politik etis yang berkualitas.